Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan ngobrol dengan wanita yang tidak hanya cantik tapi juga smart, Rabita Madina. Salah satu perempuan yang berhasil menyabet predikat mahasiswa berprestasi nasional. Kita akan cerita banyak nanti tentang perjalanan Rabita seperti apa hingga sampai di titik itu. Kita sapa-sapa dulu. Rabita, apa kabar? Baik, Mas Zaki, siang. Mas Zaki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih banyak Rabita udah mau berbagi di Ruang Zaki Channel dan Sama-sama, nanti Mas. Dengan kita senang hati. kita mau dengar banyak hal nih. Nanti Rabita mungkin banyak materi yang bisa kita dengar langsung. Bagaimana sih proses sampai kemudian Rabita bisa meraih ya mahasiswa berprestasi nasional yang tentu saja itu impian mahasiswa se-Indonesia untuk sampai di titik itu. Nah, boleh mungkin silakan Rabita cerita tentang pengalamannya. Oke, thank you Mas Zaki for inviting. Senang bisa sharing-sharing di ruang Zaki Channel hari ini. Jadi untuk sekarang aku akan cerita-cerita sedikit sekilas perjalanan aku di Mapres dan kira-kira setelah di Mapres itu kayak gimana sih hidup aku sebelum dan setelah udah jadi Mapres itu. Jadi mungkin aku izin share materi ya Mas. Oke, nah kalau by definition ini adalah definisi yang disediakan dari Kemendikbud gitu. Kalau ditanya sebenarnya Mapres itu apa sih? Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi baik kurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memiliki kepribadian yang baik. Nah, untuk pemilihan mahasiswa berprestasi nasional itu sendiri itu kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. Siapa sih yang ikut ajang Pilmapresnas ini? Basically yang ikut adalah mahasiswa berprestasi dari tiap-tiap universitas. Jadi setiap universitas mereka boleh mengirimkan satu mahasiswa berprestasi untuk ditandingkan dengan mapres dari universitas lain. Dan ini dibagi jadi dua kategori, yaitu kategori sarjana dan kategori diploma gitu. Oke. Untuk key aspeknya yang akan aku fokus hari ini adalah kalau sebenarnya kalau ditanya gimana sih Kak caranya menang Mapres atau apa sih aspek-aspek yang harus kita perhatiin atau kita mantepin kalau misalnya kita mau jadi Mapres. Sebenarnya kalau menurut aku cuma dua aspek ini aja yang benar-benar perlu kita polish banget sebelum kita jadi Mapres. Yang pertama adalah public speaking dan yang kedua adalah drafting research paper. Karena public speaking dan research paper drafting itu bisa dibilang key aspek yang dilombakan di ajang Mapres ini. Nah, sekarang mungkin aku akan share quick tips kira-kira public speaking kayak apa sih atau skill research drafting kayak apa yang dibutuhkan selama persiapan jadi Mapres. Oke, ini kalau untuk public speaking yang pertama, menurut aku nggak semua orang yang pandai untuk ngomong atau kasarnya nggak semua orang yang cerewet itu sebenarnya seorang public speaker gitu. Ada banyak yang mereka sering sharing-sharing ke teman-teman semuanya atau mungkin mereka berani ngomong, mereka pede dengan gaya bicara mereka. Tapi itu nggak necessarily membuat mereka jadi seorang public speaker gitu. Jadi apa yang membedakan seorang public speaker yang baik dan orang yang hanya semata-mata memang berani ngomong di depan orang banyak gitu atau cerewet dan punya bakat untuk bisa memulai conversation dengan orang banyak gitu. Yang pertama, do your research. Mungkin orang-orang bingung, tapi kan ini public speaking, apanya yang di-risetin gitu kan. Justru menurut aku yang paling membedakan antara seorang public speaker dan emang orang yang memiliki banyak untuk ngomong adalah seorang public speaker itu value dan makna dari omongan yang mereka share ke audiensnya itu selalu berbobot dan harus selalu meaningful. Itu inilah yang membedakan mana orang yang emang jago ngomong dan mana emang orang yang jago public speaking gitu. Karena what is it that you're trying to say to your audience? Nah ini menurut aku butuh riset juga. Jadi riset untuk public speaking itu sama pentingnya seperti riset untuk bikin research paper. Apa sih yang kita risetin ketika kita public speaking? Tergantung topik kalian. Misalnya kalian mau public speaking tentang topik A, menurut aku itu fakta-faktanya, data-datanya, opini-opini expertnya itu hal yang harus kita riset dan kita harus pastiin sourcesnya itu credible. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita sebagai seorang public speaker diambil dari sumber yang ternyata nggak kredibel, lalu kita sebarin ke orang banyak gitu. Ibaratnya sebelum kita forward message di grup WhatsApp, kita pikir-pikir dulu lah itu kira-kira berbobot atau enggak sebelum nanti kita forward lagi
sorry yang tadi hoax, atau kayak sorry yang tadi salah. Nah itu jangan sampai kita kayak gitu, apalagi kalau di public speaking kita cuma punya kesempatan ngomong satu kali ke audience kita untuk mereka tangkap artinya. Jadi do your research, pastiin apa yang kalian sampaikan itu emang berbobot, ada maknanya, it leaves an impression, jadi audience juga ngerasa apa yang mereka dengar itu emang cuma bisa datang dari orang ini doang. Gitu. Misalnya kalau ada materi hukum internasional, apa yang dibicarakan oleh dosen ini itu memang Mas Zaki expertnya, dan kita cuma bisa belajar dari Mas Zaki, nggak bisa kita belajar dari seseorang yang sekedar dia ngomong aja gitu. Karena yang kita cari dari seorang public speaker adalah apa sih ilmu yang mau mereka share ke kita. Dan yang kedua adalah speak in front of different audiences, dalam artian ini bagi yang masih belum pede atau masih ragu-ragu, justru menurut aku latihan yang paling bagus adalah kita harus membiasakan diri untuk bicara di audience yang berbeda-beda. Contohnya kalau dalam konteks Mapres, misalnya minggu ini aku latihan peer-to-peer sesama teman. Kalian tonton dong latihan public speaking aku buat lomba Mapres nanti minggu depannya sama dosen Fakultas Hukum UGM. Mbak, boleh minta tolong nggak tonton sesi public speaking saya. Terus minggu depannya dari dosen pembimbing yang disediakan oleh universitas yang bukan merupakan dosen Fakultas Hukum. Jadi dari situ kita dapat banyak input dari berbagai macam golongan audience, dan menurut aku itu efektif not only untuk naikin confidence kita, tapi juga untuk benar-benar pahamin ini kalau kita dikasih audience misalnya 100 orang atau 50 orang, background-nya semua beda-beda. Apakah yang kita sampaikan itu bisa dipahami 50 orang dengan background beda-beda atau enggak? Menurut aku itu penting banget, apalagi nanti di judul Mapres itu mungkin ada sekitar 30-40 juri, semuanya background-nya beda-beda. Semua ilmu disiplinnya beda-beda, tapi mereka ngejudge satu mahasiswa yang sama. Jadi kita penting untuk latihan menyampaikan message kita ke depan audiens yang berbeda-beda dengan public speaking yang berbeda-beda. Gimana caranya aku bawa topik public speaking tentang misalnya RUU Cipta Kerja, tapi dosen juri yang nonton itu background-nya teknik kimia, ada yang dokter, ada yang psikologi, mungkin mereka juga nggak tahu secara detail RUU Cipta Kerja itu apa. Nah, itu tugas kita sebagai public speaker untuk menyampaikan ilmu itu dalam bahasa yang dipahami oleh semua orang, tapi tidak mengurangi bobot materinya. Jadi, latihanlah di depan sebanyak mungkin audience. Yang ketiga adalah be conversational, act natural. Menurut aku public speaking yang paling bagus adalah public speaking yang terdengar kayak lagi ngobrol atau kayak lagi sedang bikin conversation dengan teman misalnya atau gimana. Jadi sebisa mungkin gaya bicara kita dengan teman-teman kita atau misalnya dengan orang yang udah kita kenal itu jadi patokan gimana sih kalau misalnya kita mau public speaking gitu. Kita jangan anggap di depan kita itu semua stranger gitu. Jadi menurut aku itu juga cara yang gitu untuk bikin comfort zone ketika kita mau public speaking. Justru cara komunikasi kita sehari-hari itu harus mirip mungkin dengan cara public speaking kita gitu. Supaya orang juga nangkepnya lebih benar gitu ya. Dan yang terakhir, practice makes perfect. Kalau di public speaking menurut aku definisinya adalah practice makes perfect. Nggak ada yang namanya enough practice, selalu bisa diimprove, selalu bisa di-polish, confidence-nya selalu bisa dinaikin lagi. Jadi latihanlah sebanyak mungkin dengan audiens yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda, supaya kita lebih terbiasa aja untuk at the end goal-nya adalah kita harus bisa impromptu public speaking. Dan artian disuruh public speaking dan begitu-begitu kita udah harus bisa. Gitu. Jadi ini sekedar quick tips untuk public speaking Mapres, kira-kira apa yang harus di-polish, dan yang berikutnya adalah quick tips untuk research paper Mapres. Research paper Mapres ini menurut aku yang paling susah ya, kalau misalnya di gagasan di pedoman itu namanya gagasan kreatif atau equal to research paper gitu. Kadang orang bingung mulai dari mana, terutama untuk orang-orang kayak aku, sebelum aku ikut film Mapres itu aku nggak pernah sekalipun bikin research paper gitu ya, belum pernah bikin KTI atau gimana, belum pernah nulis jurnal atau gimana, paling cuma riset-riset paper yang dijadiin tugas gitu atau dijadiin ujian, tapi kalau formalis sebenarnya belum pernah. Nah, kalau untuk Mapres yang paling penting adalah we have to choose an ongoing issue. Jadi kita harus pilih satu masalah di Indonesia yang memang ongoing gitu, masalah yang kalau bisa lagi hangat dan emang butuh banget solusi. Jadi bukan masalah yang kita selesainya nanti aja bisa ditunda, tapi harus yang sekarang banget lagi harus kita cariin solusinya gitu lah. Contohnya waktu aku bikin research paper Mapres itu judulnya adalah perlindungan kontraktor independen di era gig ekonomi melalui RUU Cipta Kerja. Itu kan lagi
hangat-hangatnya RUU Cipta Kerja, at the same time lagi hangat-hangatnya juga perlindungan kontraktor independen. Kontraktor independen itu driver ojol, kurir Shopee, misalnya mereka kontraktor independen yang sampai demo-demo di Jakarta, di kota-kota besar. Nah, jadi kita pilih ongoing issue yang memang sangat urgent untuk diselesaikan sekarang. Nah, kalau misalnya kita udah pilih unsolved issue, tentunya alasan kenapa kita pilih isu itu karena belum ada solusinya sama sekali, dan kita mau mencetuskan solusinya. Oleh karena itu, solusinya juga harus novel solution, solusi yang baru. Gitu. Nggak bisa solusi yang udah ada di atau dicetuskan oleh researcher sebelumnya. Contohnya, sempat di webinar beberapa waktu yang lalu, ada yang tanya aku, Kak, saya mau bikin research paper tentang posyandu COVID. Saya tinggal di Sumatera, saya suka baca berita di Pulau Jawa, katanya ada posyandu COVID. Kira-kira gimana tuh Kak topik research paper-nya? Pertama, oke, COVID-19 is an ongoing issue gitu ya, dan itu isunya masih unsolved. Tapi pertanyaan ada dua, saya tinggal di Pulau Jawa, tapi saya belum pernah lihat posyandu COVID, jadi mungkin kamu perlu cek riset kamu itu sources-nya kredibel atau enggak. Kalau kamu sekedar baca headline berita, ada posyandu COVID di Pulau Jawa, itu berarti sangat kurang risetnya gitu, kalau hanya rely ke satu headline berita doang. Dan yang kedua, menurut aku itu solusinya kurang novel. Kenapa? Karena kamu ngambil solusi yang udah ada di Pulau Jawa, kamu aplikasiin di Pulau Sumatera. Dalam artian itu kamu nggak mikir dari awal, kamu ngambil di orang, kamu apply di wilayah geografis yang berbeda. Nah, itu juga kurang cocok untuk dijadiin research paper Mapres gitu. Karena mereka mencari ide yang benar-benar dari nol lah gitu, kita pikirin, bukan sekedar ngambil ide orang dan diaplikasiin di lokasi geografis yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah ask yourself, how big of an impact are you aiming for? Seberapa target masyarakat yang nantinya akan terdampak dari hasil research paper ini? Tentunya yang paling tinggi adalah dampaknya se-Indonesia. Kalau ada berapa juta sih kontraktor independen di Indonesia yang misalnya kontrak kerjanya masih belum jelas gitu, atau belum dijamin hak-haknya oleh perusahaannya gitu. Mungkin agak lebih sempit kalau misalnya kalian research paper-nya dalam konteks Jawa Barat atau DKI Jakarta atau misalnya Jawa Tengah, Sumatera Utara. Nah, jadi sebisa mungkin impact-nya adalah berapa jumlah jiwa yang akan kalian sentuh dengan research paper ini. Kalau scope-nya bisa nasional sih, itu lebih baik lagi. Gitu. Yang terakhir, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu juri ke research paper aku. Di research paper kamu itu peran kamu tuh gimana? Gitu. Karena ternyata ada banyak mahasiswa yang gagasannya bagus banget. Ada yang misalnya mau bikin pabrik styrofoam ramah lingkungan, mau bikin desa wisata, ada plan dan sebagainya. Tapi peran kamu tuh gimana? Kamu tuh jadi apa di desa wisata ini? Kamu jadi apa di pabrik ini? Gitu. Kamu jadi apa di skema ini? Kalau dalam konteks judul research paper aku, perlindungan kontraktor independen di ekonomi, tentunya karena memang aku ada cita-cita jadi seorang advokat dan udah sempat punya pengalaman di topik research paper ini ketika aku magang, maka aku menjelaskan ya berarti peran saya di sini adalah sebagai advokatnya yang menyalurkan kepentingan kontraktor independen dan stakeholder yang punya kekuasaan untuk membuat RUU Cipta Kerja ini. Jadi kita kalau bikin ide seluar biasa apapun idenya, kita harus tanya lagi role kita di sini tuh di mana gitu. Apakah sekedar oh ya saya mau bikin desa wisata, oh tapi role saya ya saya yang merancang aja, nanti eksekusinya saya nggak bisa dong, misalnya eksekusinya saya masih mahasiswa atau gimana. Nah, itu yang harus dipikirin. Kira-kira ide yang kita punya itu role kita di mana, dan role-nya itu apakah krusial atau hanya sekedar saya mau mencetuskan bikin pabrik, tapi ketika udah proses bikin pabrik saya kurang tahu sih sebenarnya saya di mana ya kira-kira role-nya. Nah, itu harus dipikirin role-nya di mana. Jadi ini quick tips on research paper. Nah, sekarang kita masuk ke benefit. Sejujurnya karena waktu itu aku juga nggak ada rencana untuk jadi Mapres, benar-benar kasarnya iseng-iseng berhadiah, taunya beneran berhadiah, alhamdulillah, syukurnya berhadiah, tapi ternyata benefitnya itu banyak banget, dan ini pun benefitnya aku baru tahu setelah aku jadi Mapres. Jadi sebelum aku jadi Mapres itu nggak ada pemikiran saya mau jadi Mapres karena saya ngincer misalnya uangnya, saya mau jadi Mapres karena saya ngincer ininya gitu, itu nggak pernah kepikiran sama sekali. Yang pertama pasti networking ya, menurut aku ini intangible benefit yang paling bagus ketika kita aktif untuk berorganisasi atau jadi Mapres atau lomba. Networkingnya itu kita jadi kenal sama Mapres all over Indonesia, bukan yang dari tahun aku aja tapi dari tahun-tahun sebelumnya, dari angkatannya Mas
Imam Usman segala macam itu kayak jadi tahu semua siapa aja, bisa berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut. Jadi kita masuk komunitas orang-orang yang pasti akan helpful banget untuk karir kita ke depannya. Dan yang kedua adalah scholarships. Ini menurut aku it means a lot to me to get scholarships. Setelah aku menang Mapres itu in total aku dapat 3 scholarships di 3 semester yang berbeda-beda. Satu dari Fakultas Hukum UGM, satu dari Universitas Gadjah Mada, dan satu lagi dari Kemendikbud. Gitu. Jadi sangat amat meringankan beban finansial kuliah untuk dapat scholarship 3 kali, and the list goes on gitu ya. Kalau misalnya mau coba scholarship lain juga tentunya kemungkinan untuk dapetnya jauh lebih tinggi kalau emang kita itu masih berprestasi. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling diincar dan yang paling beneficial adalah growth and development. Kurang lebih proses Mapres itu kalau untuk aku pribadi waktu itu sekitar 1 tahun. Banyak banget belajar selama 1 tahun di personal growth and development. Dari mulai respect ke Bapak Ibu dosen pembimbing yang kayaknya mereka saya yang Mapres tapi yang kerja keras mereka 2 kali lipat lebih dari saya gitu untuk melatih. Terus humility dalam artian Mapres ini menurut aku pribadi bukan sesuatu yang terlalu diglorify gitu ya, kayak misalnya habis menang Mapres terus rasa punya gelar Miss Universe atau Putri Indonesia atau gimana gitu ya, habis jadi Mapres ya tetap gini aja, misalnya tetap mahasiswa biasa, tetap kalau datang ke kelas tetap mepet gitu, tetap cari-cari kerja, masukin CV, tetap ada malas-malasnya gitu. Jadi a lot of people think that we're superhumans, padahal we're just regular humans. Yang paling penting adalah di humility gitu, akan ada banyak orang yang mungkin look up ke kita dan bilang oh misalnya orang ini hebat atau gimana, tapi jangan lupa tetap ngasih pesan keluar sana kalau we're all humans, ada kekurangannya, kita juga sama kayak kalian. Kalau Zoom kadang dari kasur, kalau makan untuk ke warteg and stuff like that. Jadi don't forget humility-nya, jangan jadi ego booster lah gitu setelah menang Mapres. Dan tentunya teamwork, hard work, discipline, confidence, itu semua selama 1 tahun perjalanannya justru menurut aku sangat berkontribusi ke growth and development yang ada di sini. Oke, nah mungkin ini reminder ya, menurut aku jadi mahasiswa berprestasi itu yang jelas nggak harus ikut ke Mapres. It's only a title, ini cuma gelar. Kalau kita ibaratin sama aja kayak orang ngomong, untuk kamu jadi perempuan cantik nggak harus ikutan lomba Putri Indonesia. Untuk kamu jadi pemimpin yang baik nggak harus nyalonin jadi ketua BEM gitu. Sama kayak Mapres gitu, untuk kamu jadi orang pinter, rajin, berprestasi, itu tuh nggak harus punya gelar mahasiswa berprestasi gitu, menurut aku ya. Bahkan kadang ada yang kebalik, orang tergila-gila banget sama gelarnya, tapi mereka lupa perjalanannya atau quality yang harus kita raih. Tapi mindsetnya dari maba, saya mau Mapres, gimana caranya saya mau punya gelar Mapres gitu. Nah itu menurut aku agak kurang tepat gitu ya, karena yang harus kalian appreciate itu perjalanan sampai kalian bisa dapat gelarnya, tapi bukan gelarnya sendiri gitu. Kayaknya kalau ditanya, kalau misalnya kemarin aku ikut Mapres dan nggak ikut Mapres, perubahannya apa? Mungkin perubahannya cuma ya sekarang mungkin akan jarang webinar aja gitu kali ya. Tapi kayak kalaupun nggak ikut Mapres, akan tetap ikut lomba-lomba yang kemarin aku ikutin, akan tetap berorganisasi kayak yang kemarin aku jalani, akan tetap cari kerja sebagaimana yang udah bekerja sekarang. Jadi sebenarnya jangan ngincer gelarnya, tapi ngincer jerninya aja gitu. You don't have to be mahasiswa berprestasi untuk berprestasi gitu, karena ujung-ujungnya balik lagi ke kualitas mahasiswanya masing-masing. Ada banyak mahasiswa di luar sana yang kalibernya sama luar biasanya atau bahkan jauh lebih luar biasa, tapi mereka mindsetnya asik, kayak nggak mau daftar Mapres, sudah agak malas misalnya atau gimana gitu, dan itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi menurut aku ini sih pesannya, jangan sampai kalau misalnya ada yang nonton ini pengen jadi Mapres, boleh banget, sangat amat didukung, tapi don't forget it's not about the title, it's about the quality in you, dan this title sebenarnya nggak define the quality in you gitu. Kalian bisa sama hebatnya atau bahkan lebih hebat dengan without the title. Oke, jadi mungkin yang terakhir kalau dari aku, don't forget to breathe. Yang namanya Mapres itu nggak ambis 24 jam, nggak punya teman, nggak pernah istirahat, no. Sama kayak semuanya, I hang out, I make music playlist, I call my friends, take a day off gitu, dan kalau misalnya kecapean, learn to say no. I watch a lot of Netflix and more Netflix, YouTube and more YouTube. Jadi kayak
semuanya dinormalisir aja, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangkan. Jadi just do it as it is. Oke, mungkin dari aku untuk pemaparannya segitu aja, Mas. Oke, ya, ini keren banget ya, udah mapres tapi tetap humble ya, ciri khas dari Bulak Sumur dari Jogja ya. Betul. Ini juga pelajaran penting bagi kita semua bahwa ini bukan persoalan title yang dikejar gitu ya, tetapi juga ketika sudah sampai di titik itu ternyata kita masih bisa ingat bagaimana asal-usul kita dan harus tetap berbagi ya, humble bahwa masih banyak mungkin yang lebih dari kita dan kuncinya adalah saling menguatkan dan saling membangun gitu ya, sehingga kita bisa sukses bersama-sama. Nah, ada yang mungkin pengen banyak teman-teman tahu juga, Rabita, terkait bagaimana sih awal mula ketika Rabita mulai studi di UGM, sampai kemudian memenuhi syarat untuk ikut sebagai mapres ya, dari tingkat apa sampai kemudian mewakili UGM. Jadi kita itu kalau jadi mahasiswa, semester 1, semester 2, dan seterusnya, itu kita harus mencapai prestasi apa aja, atau harus aktif di mana aja, sehingga memenuhi kualifikasi sampai di tingkat nasional. Oke, thank you Mas Zaki pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab dalam konteks kalian nggak harus ngincer gelar mapres juga ya. Ini tetap bisa diaplikasikan mungkin kalau nggak ngincer gelar mapres gitu. Yang pertama adalah kalau bisa, kalau aku prinsipnya di setiap semester itu harus ada kegiatan. Kegiatannya berupa apa, misalnya bisa lomba atau organisasi atau apapun itu, misalnya jadi asdos atau ikutan research project-nya dosen, pokoknya di setiap semester itu kalau bisa ada kegiatan di luar kegiatan akademik. Tapi how I started adalah aku mikir mau nggak mau tanggung jawab akademik itu tanggung jawab nomor 1 gitu, dan itu bukan tanggung jawab yang mau aku sacrifice hanya karena aku suka berorganisasi atau suka lomba, karena misalnya rahasia umum juga banyak anak yang lombanya keren banget tapi ternyata kewajiban akademiknya agak di-neglect gitu ya, atau yang suka organisasi tapi kewajiban akademiknya di-neglect. Nah, jadi ketika aku semester 1 prinsipnya adalah target aku cuma aku harus nemu metode belajar yang cocok dan harus bisa punya taktik supaya IPK itu bisa stabil gitu. Kalau misalnya kita udah nemu metode belajar yang cocok, IPK bisa stabil. Nah, jadi di semester 1 belum terlalu kepikiran, oh mau ikut organisasi ini, mau ikut lomba ini, tapi aku emang semester 1 itu ikut JASAP sebagai manager dan observer gitu. Belum berani ikut yang jadi researcher atau jadi oralist gitu, karena masih banyak saingan juga nih kakak tingkat yang pada daftar untuk jadi delegasi Mukor itu misalnya. Jadi semester 1 cukup santai, fokus ke cara belajarnya gimana. Terus kan ujian tuh 2 kali, ujian tengah semester, ujian akhir semester, pas dilihat oke, IPK-nya udah stabil, cara belajarnya udah efektif, berarti semester 2 udah mulai berani nih untuk nambah kewajiban lain selain kewajiban akademik gitu. Dan selama semester 1 dan semester 2 ikutan delegasi Mukor ini juga karena lebih ke observe dulu, jadi kayak bisa nentuin, oh sebenarnya tahun depan beneran mau coba nggak sih ikutan delegasi ini yang emang jadi researchernya atau jadi analysnya. Jadi semester 1 itu fokus ke just observe, lihat apa yang mau dilakuin, mana yang cocok, fokus dulu ke akademik, cara belajar kayak gimana, baru di semester 2 udah mulai ikut-ikut yang lain gitu. Misalnya di semester 2 itu sempat ikut lomba speech sekali, udah gitu nyari tempat magang, udah gitu di semester 3 mood court jadi oralist. Jadi from there it goes on, tapi prinsipnya adalah aku sangat buruk multitasking, dalam artian cukup 1 semester 1 kegiatan aja, aku nggak bisa menjalani 2 tanggung jawab yang berbarengan. Kalau misalnya aku jadi ketua organisasi itu aku nggak bisa barengan sama aku lomba, dan aku nggak bisa 2 lomba sekaligus. Jadi prinsipnya just do it one by one, 1 kelar, coba lagi, 1 kelar, lanjut lagi, lomba kelar, jadi wakil ketua organisasi kelar, cobain jadi mapres gitu. Jadi nggak pernah two things at once gitu. Oke, jadi kalau Rabita sampaikan bahwa bagaimana kemudian kita menyeimbangkan antara aktivitas akademik dengan kegiatan tadi itu ya, karena di awal kan Rabita sudah memberikan definisi tentang mapres itu apa sebenarnya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat kira-kira part-part apa saja yang kemudian menjadi indikator ya kita bisa masuk dalam kualifikasi mapres. Nah,
selain tadi soal public speaking, soal research ya, yang seolah-olah seperti jurnal yang mungkin itu baru dikerjakan ya ketika kita jadi asdos atau ketika semester akhir. Tapi kira-kira apa saja tes yang harus kita lampaui ya dalam proses sampai ke tingkat nasional yang diselenggarakan langsung oleh kementerian? Oke, mungkin kalau dalam konteks Pilmapres nasional kemarin itu ada banyak perintilan-perintilan lah ya selain public speaking sama research paper. Contohnya adalah ada 2 kali tes bahasa Inggris. Yang pertama itu tes bahasa Inggris reading pilihan ganda, soalnya itu yang bikin Dikbud, tapi aku belum pernah lihat model soal itu di TOEFL atau di IELTS. Pokoknya itu menurut aku nggak terlalu susah, bisa dibilang beginner English. Reading dan nggak sesusah TOEFL atau IELTS juga gitu. Jadi kalau kalian merasa beginner English-nya udah oke. Dan yang kedua adalah ada impromptu English speech. Ini kalau kalian masuk final. Impromptu English speech itu kalian dikasih topik dan kalian punya waktu hanya 2 menit untuk brainstorm dan kalian harus speech selama 2 menit. Nah, menurut aku ini butuh advanced English speaking skill, bukan hanya advanced English speaking skill, tapi topiknya juga cukup susah. Kemarin topik yang aku dapat itu tentang gender equality di bidang pekerjaan. Ada juga yang dapat tentang policy Pak Presiden Jokowi memberikan sembako ketika PSBB tahun lalu. Ada juga yang dapat topik, pokoknya topiknya cukup susah. Jadi mungkin yang perlu di-prepare itu si impromptu English ini. Selain itu, ada juga tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaannya mungkin kalau ditanya belajar dari mana, belajar dari buku-buku tes CPNS aja, ada banyak modul-modul soal TWK gitu ya, dan maksudnya puji syukur lolos kemarin tes TWK-nya. Itu kan yang wilayah kan kalau nggak salah tes TWK tuh ya Mas, bahasa Inggris pilihan ganda reading bahasa Inggris sama tes TWK itu dijadikan tes wilayah gitu. Jadi kalian juga harus latihan tes TWK. Dan selain itu menurut aku yang paling menarik dan baru ada di tahun lalu adalah self branding. Jadi self branding ini basically kita dikasih kesempatan untuk cerita kita tuh siapa sih di luar prestasi kita. Jadi kan kita harus mengumpulin 10 daftar prestasi. Misalnya prestasi Rabita 1 sampai 10, juara 1 apa, juara 2 apa, juara 3 apa, ketua organisasi apa. Terus kita ngumpulin research paper. Nah, yang ketiga ini kita disuruh ngumpulin poster diri. Aku juga awalnya bingung. Poster diri, jadi aku harus masuk poster dan aku kayak mengiklankan diri aku kayak inilah Rabita, siapa itu Rabita gitu. It's definitely out of my comfort zone gitu, karena aku nggak pernah punya pengalaman kayak self branding diri sendiri, kayak pick me gitu, kayak agak bingung juga kemarin apa sih konsepnya poster diri. Tapi ternyata Dikbud itu menjelaskan dan kita dibikinkan sesi pembekalan juga kalau si poster diri ini fokusnya di self branding. Apa yang bisa kita jual di luar prestasi kita. Kasarnya mereka itu nyari orang yang kerjanya itu bukan lomba doang 24 jam dan gak punya kehidupan lain selama mereka mahasiswa gitu. Dan ternyata hal-hal kecil itu mereka perhatiin banget saat sesi self branding ini, karena di saat sesi self branding ini mereka nanya hobi, mereka nanya coba dong cerita kamu kalau sehari-hari kegiatan kuliah tuh apa, coba cerita dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi tuh kamu ngapain sih kalau kamu kuliah gitu. Dan aku cerita ya saya sih kalau kelas jam 9 mungkin saya baru bangun jam 8.30 Pak, saya langsung gojek, mandi gojek ke kampus, kelas, habis itu mungkin saya latihan lomba sampai jam 8 malam, kalau saya sempat saya main basket dulu, misalnya karena saya di UGM basket, besoknya saya ulang lagi, kalau misalnya weekend saya jalan-jalan sama teman saya, terus pokoknya bener-bener cerita kehidupan kita sebagai mahasiswa itu apa, dan ini kesempatan kita untuk bawa aspek-aspek yang nggak bisa dijadiin nilai di portofolio prestasi kita. Contohnya adalah magang. Magang itu nggak ada nilainya di portofolio prestasi Pilmapres gitu. Tapi menurut aku magang ini justru pengalaman kuliah, salah satu pengalaman kuliah yang paling penting gitu ya. Sebisa mungkin kalau lagi kuliah itu minimal lulus sudah pernah magang sekali gitu. Nah, di situ mereka nanya, oke, kamu pernah magang di mana aja? Terus disebut tuh semuanya. Misalnya, saya pernah magang di law firm, saya pernah magang di kementerian. Kamu ngapain aja selama magang? Ditanya segala macam. Nah, jadi si self-branding ini adalah kriteria penilaian di mana kita beneran bisa cerita siapa sih kita di luar mahasiswa berprestasi gitu. Dan menurut aku justru ini yang tadinya aku bingung banget, malah jadi aspek yang paling seru gitu untuk dikerjain gitu, karena aku suka cerita tentang kehidupan kuliahnya kayak gimana, pengalaman magangnya kayak gimana.
Dan uniknya kayak Dikbud itu kayaknya mereka melakukan semacam social media screening ke peserta-peserta Mapres. Jadi mereka ngecek LinkedIn, mereka ngecek Instagram, dan juga kalau misalnya kita punya website atau punya blog itu mereka cek semuanya. Dan itu aku nggak tahu sebelumnya. Tiba-tiba pas pengumuman menang, mereka pakai foto aku yang ngambil dari travel blog aku. Padahal aku nggak pernah cerita kalau aku punya travel blog gitu. Jadi kayaknya mereka screenshot dari situ, mereka pakai tuh dijadiin foto yang mereka pajang waktu pengumuman menang. Nah dari situ baru setelah Mapres dikasih tahu di bagian self branding yang kayak gini itu kehitung banget, karena kita emang pengen lihat in general orangnya itu berkegiatan itu kayak gimana aja. Atau contohnya yang juara 2 Amanda Margaret dari UNIP itu dia selain dia kuliah dia juga merupakan seorang seniman gitu, dan emang karyanya dilihat gitu, dilihat platformnya segala macam. Jadi ini self branding ini menurut aku perintilan yang paling unik dan gak banyak orang tahu. Itu yang baru ada waktu Mapres tahun aku. Jadi kehidupan kalian yang seru-serunya tuh di luar lomba, it also counts gitu, it also matters. Dari mulai kalian hobi basket, kalian hobi traveling, punya travel blogger, atau misal punya podcast sendiri, itu tuh akan jadi consideration juga buat bapak ibu gitu, untuk melihat in total kualitas kalian tuh kayak apa gitu. Oke, ini seru banget ya. Jadi apa, seolah-olah kayak poster kampanye di kampus calon ketua Betul, BEM. udah kayak mau nyalek gitu mas. Tapi ternyata yang sederhana itu yang mungkin kita tidak terbiasa dengan itu, apalagi yang terbiasa ya kalau ada sesuatu kita sembunyikan aja gitu, nggak perlu orang lain tahu. Tapi ternyata ya memang sekarang sosial media jadi penting ya, salah satu penilaian baik kita melamar kerja maupun di Pilmapres ini ternyata. Jadi hati-hati kita bersosial media kan. Jadi jangan sampai nanti baper galau gitu ya. Jadi semua diupload di sosial media karena ada penilaian khusus yang biasa dilakukan oleh institusi-institusi yang kita sedang ada urusan ya, interaksi dengan mereka. Seru banget Rabita dengan konten yang sangat lengkap sekali saya pikir, dan kita kayaknya jarang banget ya menemukan sumber-sumber informasi semacam ini terkait dengan Pilmapres gitu ya, yang sedetail ini dari Rabita. Semoga ini bisa memacu ya teman-teman untuk bisa mengoptimalkan masa-masa kuliah ya, berdedikasi, berprestasi, dan tentu saja tetap humble. Karena hakikatnya kita semua harus saling menguatkan dan saling berbagi dengan sesama. Terima kasih Rabita, semoga sukses terus dan sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you Mas Zaki, sehat selalu juga, sampai ketemu. Baik, itu tadi diskusi kita dengan Rabita Madina, mahasiswa Universitas Nasional yang sudah bercerita banyak hal tentang proses Pilmapres. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezaezaki, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.